Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dengan memudahkan segala urusan kita. Amin. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, ketua kelas tolong disiapkan dulu. Ketua kelas tolong disiapkan dahulu, Pak Depri. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan mengawalinya dengan membaca basmalah kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pagi ini dengan baik. Ibu mau bertanya dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Kursinya Alhamdulillah. Pintar anak-anak ibu semua ya. Bisa tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran. Ya. Sebelum pembelajaran kita lakukan, kita awali dahulu dengan literasi membaca Al-Quran. Kita baca sama-sama ya nak ya, Quran surat An-Nas. Ibu awali dengan ta'awuznya, kita baca bersama-sama. Ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Setelah kita membaca Al-Quran bersama-sama, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Anak-anak ibu semua, masih ingatkah pembelajaran kita minggu lalu? Ibu. Coba, siapa yang bisa menyebutkan minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang haji, Bu. Zakat, haji, dan wakaf. Oh, pintar. Berarti anak-anak ibu semua mengulang lagi pelajarannya di rumah. Benar. Kita minggu lalu telah mempelajari tentang haji, zakat, dan wakaf. Ya. Hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan modal discovery learning dan metode diskusi, tanya jawab dan pemberian tugas, peserta didik dapat pertama menjelaskan faktor-faktor yang mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah dengan baik. Kedua, menjelaskan strategi dakwah Rasulullah di Madinah dengan baik. Tiga, menjelaskan tahapan-tahapan dakwah Rasulullah di Madinah dengan baik. Keempat, menjelaskan hikmah di balik peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah dengan baik. Kemudian yang kelima, menjelaskan perilaku mulia dari perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan baik. Ya,
Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita masuk pada penjelasan tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Sebelum Islam datang, kota Madinah disebut dengan nama Yasrib. Penduduk asli itu terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Dan ada sebagian lagi orang Yahudi yang juga menetap di sana. Kemudian anak-anak ibu siapa yang tahu ya apa saja faktor-faktor yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah? Ayo, Depriyadi bisa menjelaskan, Nak? Bisa, Bu. Silahkan. Adapun faktor-faktor yang mendorong Nabi hijrah ke Madinah, yang pertama ada tanda-tanda perkembangan Islam yang baik di Yasrib. Karena pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Yasrib menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqabah dan berikrar untuk masuk Islam. Kejadian tersebut namakan Perjanjian Aqabah I. Tahun 622 Masehi, datang lagi 73 orang Yasrib, suku Aus dan Khazraj ke Mekah. Mereka datang dengan tujuan melaksanakan ibadah haji. Namun sesungguhnya mereka ingin bertemu dengan Rasulullah dan mengajak Rasulullah untuk pindah ke Yasrib dan berjanji akan membela, mempertahankan dan melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya, disebut dengan Perjanjian Aqabah II. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk pindah ke Yasrib. Itu ya, Bu. Pintar, nah ibu. Yang keduanya? Lanjut yang keduanya. Yang kedua, Rasulullah mendengar kabar tentang rencana pembunuhan atas kaum Quraisy, atas dirinya oleh kaum Quraisy. Satu, rencana pembunuhan tersebut dikarenakan kaum Quraisy khawatir jika Nabi Muhammad SAW menguasai Madinah. Dua, rencana pembunuhan dilakukan oleh semua suku, di mana setiap suku diwakili oleh seorang pemudanya yang terkuat. Ya, benar itu, Nak. Itulah ya faktor-faktor yang menyebabkan, yang mendorong Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, kita lanjutkan. Setelah Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah menjadi pemimpin penduduk kota itu. Ya, segera meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru. Kemudian, strategi dakwah Rasulullah SAW. Siapa anak-anak ibu yang mengetahuinya lagi? Lanjut, Nak. Ya, Bu. Bu Dia, paham, Nak? Nadia? Saya, Bu. Oh iya, pintar Bu Musti. Silakan Musti. Ya, Bu. Strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. 1. Mendirikan masjid. 2. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Dan 3. Perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. Itu 3 strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Ya, itulah strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Kemudian kita lanjutkan dengan ya tahapan-tahapan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Ini meliputi dari masa ya awal daripada Rasulullah sampai di Madinah ini ya, Nak ya. Ini ada anak ibu Ya, Bu. yang bisa menjelaskan. Nurjai, silakan. Saya, Bu.
Ya, Ya. tahapan-tahapan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang pertama, tahapan masa yang banyak diwarnai guncangan dan cobaan, banyak rintangan yang muncul dari dalam, sementara musuh dari luar menyerang Madinah untuk menyingkirkan para pendatangnya. Tahapan ini berakhir dengan dikukuhkannya perjanjian Hudaybiyah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah. Yang kedua, tahapan masa perdamaian dengan para pemimpin paganis yang berakhir dengan Fathu Makkah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Ini juga masa tahapan dakwah kepada para raja agar masuk Islam. Yang ketiga, tahapan masa masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong, yaitu masa datangnya para utusan dari berbagai kabilah dan kaum ke Madinah. Masa ini membentang hingga wafatnya Rasulullah pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ih, pintar-pintar anak ibu, inilah dia ya. Yang kalau kita semangat membaca ilmu, pengetahuan kita lebih luas lagi. Kemudian selanjutnya, substansi dakwah Rasulullah. Siapa anak ibu yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan Mujazib. Adapun substansi dakwah Rasulullah SAW di Madinah yaitu satu, dalam periode perkembangan agama Islam di Madinah, inilah telah turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung perintah berzakat, berpuasa, dan hukum-hukum yang bertalian dengan pelanggaran atau larangan, jinayat atau pidana, dan lain-lain. Kedua, dengan ditetapkannya dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan lainnya, maka semakin teguhlah bentuk-bentuk masyarakat Islam, sehingga semakin hari pengaruh agama Islam di kota Madinah semakin bertambah besar. Ya, itulah substansi dakwah Rasulullah di Madinah. Sehingga ya Islam berkembang dengan cepat di kota Madinah. Kemudian hikmah sejarah dakwah Rasulullah di Madinah akan dilanjutkan oleh siapa nak yang bisa menjawabnya? Saya Bu, Intan Bu. Oh ya, Intan. Ya, pintar. Silakan nak. Adapun hikmah sejarah dakwah Rasulullah yaitu yang pertama, dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum muhajirin dan kaum ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram. Kemudian hikmah yang kedua, persatuan dan saling menghormati antara agama. Menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan yang miskin. Hikmah yang ketiga, memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antara manusia dengan manusia sesuai Quran surah Al-Baqarah ayat 190 surat yang kedua. Kemudian hikmah yang berikutnya, kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Hikmah yang berikutnya, menjadikan Rasulullah SAW sebagai inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Dan hikmah yang terakhir adalah terciptanya hubungan yang kondusif. Demikian Bu. Iya benar, itu adalah hikmah sejarah dakwah Rasulullah di Madinah. Ya, secara garis besarnya demikian. Kemudian dari hikmah sejarah ini kita akan dapat melihat bagaimana sikap dan perilaku Rasulullah. Ya, Ananda sekalian, bagaimana sikap dan perilaku yang mencerminkan terhadap dakwah Rasulullah? Anak ibu yang lain yang belum? Ya Bu, saya jawab Bu. Silakan Mardiati. Sikap dan perilaku mulia yang mencerminkan penghayatan terhadap dakwah Rasulullah SAW
1. Mencintai Rasulullah SAW dengan konsisten dan berkomitmen melaksanakan Al-Quran dan Sunnah sebagai bukti merawat dan melestarikan ketakwaan. Yang kedua, gemar membaca buku termasuk buku sejarah, khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga, memelihara silaturahim dan rukun sesama manusia, khususnya sesama manusia yang melaksanakan rukun Islam. Yang keempat, senantiasa berjihad jalan Allah dan mengikuti petunjuk Al-Quran, bersikap sabar dan tidak merusak. Itu saja, Bu. Ya. Iya benar, itulah ya garis besar dari sikap dan perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap Rasulullah SAW. Sikap dan perilaku ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena inilah bukti cinta kita terhadap Rasulullah. Ya, selanjutnya Nak, kita akan lanjutkan dengan diskusi. Ya, silahkan kalian lihat tayangan berikut ini. Kalian lihat ya, disimak dan dijadikan bahan acuan diskusinya. Yang Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 itu Mujazi dengan Depri. Kelompok 2 Muslinganah dengan Nurjayati. Kelompok 3 Mardiati dengan Intan. Silakan disimak isi ilustrasi berikut dan simpulkan apa yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Sudah selesai Nak melihatnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan kalian diskusi dengan kawan kelompoknya. Ya, bagaimana sikap dan perilaku Rasulullah dalam mengembangkan Islam, hingga ya banyak orang-orang yang sebelumnya menyekutukan Allah, menyatakan esa kepada Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Ibu beri batas waktu 15 menit ya. Silahkan berdiskusi terlebih dahulu. Bu. Sudah selesai, Bu. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Siapa yang berani menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Silakan presentasikan, Nak. Intan, Bu. Iya, silakan Intan. Jadi setelah melihat ilustrasi dari video tadi, Bu, jadi akhlak Rasulullah itu adalah akhlaknya mulia, Bu. Kemudian cinta dan kasih sayangnya itu merupakan kunci keberhasilan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW itu, Bu, dengan mengedepankan akhlakul karimah. Karena tersimpan harapan besar Nabi Muhammad kepada umatnya, khususnya umat Islam, Bu. Demikian, Bu. Benar. Ya, pintar. Anak Ibu bisa menyimpulkan. Memang ya, salah satu keberhasilan dakwah Rasulullah yang menjadi kunci keberhasilan dakwah itu adalah mengedepankan akhlakul karimah. Inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan umatnya nantinya sampai akhir zaman. Jika akhlak kita baik, maka selamatlah kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya. Ya, untuk tugasnya silahkan kalian nanti mengerjakan LKPD-nya di rumah aja ya. Di LKPD-nya sudah ada itu latihannya. Ya, nanti akan kita kumpulkan minggu depan. Selanjutnya, untuk pembelajaran minggu depan, karena materi kita sudah selesai hari ini, kita akan melakukan ulangan. Siap, Nak? Minggu depan kita ulangan? Siap, Bu. Siap, insya Allah. Ya, berarti persiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, ya, supaya hasilnya bagus. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ayo kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.
Rabbil alamin. alamin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini dengan Ibu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.